Makanya Daud berkata, seandainya saya diberi sayap seperti merpati, saya akan terbang dan pergi mencari tempat yang tenang. Tempat yang tenang rupanya menjadi tujuan kita semua. Kita berjuang dan bekerja sebisa yang dapat kita lakukan. Kita ingin menciptakan suasana yang tenang dalam sebuah kepastian, ada jaminan dalam usaha dan kerja kita. Daud juga berjuang dengan hal yang sama. Cari ketenangan. Ketenangan itu menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar dalam hidup kita. Saudara punya uang ratusan miliar sekalipun di dalam bank. Tapi kalau saudara tidak punya ketenangan, saudara tidak bisa tidur, tidak bisa makan yang enak, tidak bisa menikmati hidup. Untuk apa semua itu? Tidak ada artinya. Apalagi di musim seperti sekarang ini. Uang tidak bisa lagi menjadi ukuran kebahagiaan kita. Saudara simpan di bank, di bank sendiri belum tentu jadi jaminan bahwa uang saudara aman. Tidak bisa. Pegawai bank juga bisa manfaatkan uang saudara dan menipu uang saudara. Banyak kejadian yang kita ikuti lewat media sosial. Orang yang simpan uang di bank justru dicuri oleh pegawai bank sendiri. Jadi itu tidak jadi jaminan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mencari ketenangan. Itu tujuan hidup dari Daud. Hidup tenang, saya kira itu menjadi kebutuhan kita semua. Kalau tiap hari kita ribut, kita berkelahi suami istri, hanya gara-gara lombok garam. Kita kaya, kita uang banyak, kita orang berpengaruh, punya jabatan. Tapi kalau tidak tenang juga apa gunanya hidup ini. Ketenangan itu menjadi kebutuhan yang sifatnya sangat-sangat kita butuhkan di dalam hidup ini. Saudara boleh tidak punya uang, tapi kalau saudara bisa hidup tenang. Saya kadang-kadang suka pergi di laut. Kebetulan punya rumah kecil di Maudulung, di Puru Kambera. Sore-sore saya jalan sepanjang pantai, cari siput. Bukan tujuan saya makan isi siput itu, tidak. Saya juga tidak suka makan. Tapi saya menikmati hidup jalan. Sebelumnya saya pergi dari sini, saya singgah di sini yang jual keladi, jual petatas, jual ubi kayu, saya beli. Sampai di sana saya bilang, adik-adik, kamu rebus sebentar, kalau saya pulang kita makan sama-sama ya. Mereka rebus, pulang sudah siap makan, mereka siapkan minum, teh, kita makan, enak. Kalau di rumah mungkin tidak seenak pada waktu kita makan di tempat di mana kita menikmati hidup. Betul. Di rumah saudara makan makanan yang paling lezat di meja yang disediakan. Dibanding dan kalau saudara makan dalam ketenangan, beda. Kita bisa menikmati makanan itu walaupun nilainya mungkin tidak seperti nilai dari makanan yang ada di rumah. Saya makan keladi rebus. Tadi bawa tomat, bawa cabai, diulik di situ makan. Bisa tertawa, bisa berbagi, bisa bercerita. Bukan berarti di rumah tidak baik, bukan. Jadi sifatnya manusia itu memang punya kecenderungan yang sama. Kita ingin mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu menjadikan kita menikmati hidup. Tapi kalau saudara tidak tenang, suasana di rumah tidak mendukung, pekerjaan ribet dan lain sebagainya, kita pasti tidak merasa tenang. Kita paksa tidur juga, minum obat penenang, habis minum obat penenang, sebentar bangun kembali berhadapan dengan pengalaman yang sama, tidak tenang juga. Saya kadang-kadang ajak istri saya, kita ke pantai, kita dua pergi di sana, duduk sambil bercerita, sambil makan.
keladi rebus, enak rasanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mencari tempat yang tenang, kata Daud. Cari ketenangan, kata Daud. Cari tempat di mana saya menemukan apa yang saya rindukan di dalam hidup, yaitu ketenangan. Di sini kata tenang diterjemahkan dalam hubungan dengan hati yang damai. Hati yang tidak lagi berpikir tentang persoalan dengan pergumulan. Hati yang benar-benar lepas dari rasa takut dan khawatir. Hati di mana kita melupakan semua yang terjadi di sekitar kita. Kita membiarkan hati kita berada dalam suasana yang tenang. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, saya sedang berdoa. Kalau Tuhan izinkan saya mau buat gunung doa. Saya memang tidak punya uang. Saya sedang bebaskan lahan milik saya sendiri, keluarga saya. Itu 40 hektar. Dan di belakangnya itu ada hutan. Saya sudah bawa istri dan anak-anak saya lihat tempat itu. 40 hektar. Saya bagi-bagi kasih mereka termasuk ponaan saya Ivan dan istri. Saya bagikan untuk mereka. Saya rencana di situ ada lembah jauh dari jalan raya. Ada jalan raya, jalan aspal, hot mix. Tapi saya mau ada kesempatan untuk kita berdiam diri. Menikmati ketenangan bersama dengan Tuhan. Itu kerinduan dalam hati saya. Saya pernah ke Bukit Doa di Korea dengan istri. Bagaimana orang Korea mencari Tuhan. Seoul itu kota yang paling ramai. Tidak pernah kita temukan orang yang berdiam diri di sana. Dan gereja Tuhan mulai berpikir bagaimana membangun ketenangan dengan dibangunnya gua-gua doa. Dulu di Kupang itu pernah ada dan kemudian hilang. Tidak lagi diteruskan. Dan saya lihat tempat ini bagus. Dan siapkan air di situ. Kalau Tuhan izinkan sebelum saya pulang. Ada tempat di mana kita berdiam dengan Tuhan. Jauh dan melarikan diri dari berbagai kesibukan yang ada. Kita menemukan diri kita sendiri dan Tuhan di situ. Bukan berarti di sini tidak bisa, Tuhan itu ada di mana-mana. Tapi yang Daud ingatkan kita, cari ketenangan.